Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau saya menyebutkan kata wacana, apa yang terlintas dalam pikiran teman-teman? Sebuah buku, teks yang panjang, cerita, atau apa? Teman-teman, ternyata sebuah wacana itu tidak harus selalu yang saya sebutkan tadi. Wacana tidak harus selalu ada di dalam buku. Wacana tidak harus selalu berbentuk teks yang panjang. Tidak, teman-teman. Apa buktinya? Oke, saya Listiawati Ratnakanastiti, NIM 19210023, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi Cimahi tahun 2019. Di sini akan membuktikan bahwa wacana tidak harus berbentuk seperti itu. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Yusef Ahmadi yang telah memberikan tugas ini dalam rangka sebagai bahan eksplor yang sangat-sangat bagus untuk saya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di layar. Teman-teman, sebelumnya saya ingin sedikit sharing. Dari mata kuliah studi wacana bahasa Indonesia yang pertama, pertemuan sebelumnya, mohon maaf, saya menyimpulkan dari penjelasan Pak Yusef bahwa wacana itu memiliki ciri khas. Saya menyimpulkan 3 ciri khas wacana, bahwa wacana itu memiliki konteks, wacana memiliki kejelasan, dan wacana memiliki latar belakang sebelumnya. Itu ciri khas dari wacana. Nah, sekarang yang akan saya lakukan adalah membuktikan ketiga ciri khas dari wacana tersebut dalam kehidupan yang saya alami. Dari contoh-contoh kehidupan, dari contoh-contoh kalimat-kalimat dari kehidupan saya. Oke, kita bisa lihat gambar, kembali ke gambar. Di sini gambar pertama ada gambar figura ya teman-teman. Gambar figura. Gambar figura ini berkaitan dengan konteks teman-teman. Berkaitan dengan ciri yang pertama, yaitu ciri konteks. Teman-teman, gambar figura ini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Di gambar ini terdapat kata-kata. Kata-kata tersebut merupakan nama, di mana nama tersebut adalah nama saya sendiri, Listiawati Ratnakanastiti. Teman-teman, gambar tersebut bukan sebuah wacana apabila gambar tersebut atau tulisan tersebut lebih spesifiknya tidak memiliki konteks yang jelas. Tapi tulisan tersebut menjadi sebuah wacana jika tulisan tersebut memiliki konteks yang jelas. Lalu, bagaimana sih konteks yang jelas yang saya maksud? Teman-teman, jadi konteks di sini adalah gambar tersebut atau tulisan tersebut jelas, konteksnya jelas. Berasal dari mana dan ditujukan untuk siapa. Berasal dari siapa, ditujukan untuk siapa. Jadi teman-teman, saya sedikit bercerita bahwa gambar tersebut, gambar figura tersebut, aslinya sih figura ya teman-teman, hanya ini adalah foto. Gambar figura yang saya foto. Jadi, figura tersebut adalah pemberian dari teman saya. Pemberian dari teman saya dalam rangka memberi hadiah karena ketika itu saya sedang berulang tahun. Jadi teman saya berinisiatif memberikan saya hadiah berupa gambar yang bisa teman-teman lihat, yang isinya adalah tulisan saya. Itu menjadi wacana, tulisan tersebut menjadi wacana ketika memiliki konteks yang jelas seperti tadi.
di mana ada jelas siapa yang membuatnya, siapa yang mengirimnya, dan ada juga siapa yang menerimanya. Itu pertama. Tapi teman-teman, tulisan tersebut, nama tersebut bisa jadi bukan sebuah wacana, hanya sebuah kata atau hanya sebuah frasa jika tulisan tersebut sebelumnya tidak memiliki konteks yang jelas. Tadi, tidak ada siapa yang membuatnya, lalu untuk siapa ditujukan, tidak ada. Nah, itu wacana tersebut, atau mohon maaf, itu kondisi ketika tulisan tersebut dikatakan bukan sebuah wacana. Jadi, teman-teman bisa dipahami ya, bahwa ciri wacana yang pertama memiliki konteks yang jelas. Kalau tadi saya menganalogikannya dengan figura ini. Figura ini dikatakan sebuah wacana ketika figura ini jelas siapa yang memberinya dan siapa yang diberinya. Tapi tulisan di dalam figura ini menjadi bukan wacana, hanya sebatas kata biasa atau hanya sebatas frasa biasa ketika tulisan di dalam figura tersebut tidak jelas dibuat oleh siapa dan tidak jelas juga ditujukan untuk siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, bisa disaksikan di gambar kedua. Di sini ada gambar yang sering kita lihat, yaitu gambar di mana terdapat tulisan dorong dan tarik. Teman-teman, masuk ke gambar kedua ini, masuk ke dalam ciri wacana yang kedua, yaitu wacana harus memiliki kejelasan. Kejelasan dalam artian apa? Teman-teman, kita lihat. Gambar tersebut memiliki hanya satu kata ya, masing-masing hanya satu kata, tapi kata tersebut bisa dijadikan atau bisa dikatakan sebagai wacana jika memiliki kejelasan. Akan saya jelaskan, teman-teman gini, kedua gambar tersebut dikatakan sebuah wacana apabila penempatan tulisan gambar tersebut ditempatkan di tempat yang tepat. Biasanya kita melihat gambar tersebut ya teman-teman, tulisan tersebut ada di mana? Kalau saya ya teman-teman, biasanya melihat tulisan tersebut ada di pintu-pintu minimarket. Di pintu pertama, kan itu ada 2 pintu ya. Pintu pertama ada tulisan dorong jika saya berada di luar. Dan di pintu yang kedua, di situ ada tulisan tarik jika saya berada di dalam ruangan. Maksudnya gimana? Maksudnya tulisan tersebut jelas digunakan untuk apa. Sehingga tulisan yang hanya satu kata tersebut mampu dikatakan sebagai sebuah wacana. Berbeda halnya teman-teman kalau misalnya tulisan tersebut ditempelkan atau hanya sekedar di-print saja. Ditempelkan misalnya, tapi ditempelkan di tempat yang tidak tepat. Misal, tulisan dorong atau tarik tersebut saya tempelkan di tong sampah. Itu kurang tepat ya teman-teman ya, kurang tepat. Kalau misalnya kita atau saya tempelkan tulisan tersebut di tong sampah, artinya kita harus mendorong tong sampah. Gitu ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka ya karena tidak ada kejelasan tadi ya. Karena tidak ada kejelasan tadi sehingga kata atau tulisan tersebut tidak bermakna. Tidak memiliki kejelasan. Kalau tadi permasalahan yang sebelumnya jelas, dorong
atau tulisan dorong tadi ditempelkan di pintu minimarket, karena ketika kita mau masuk minimarket artinya kita harus mendorong pintu tersebut. Betul ya? Beda halnya dengan permasalahan yang kedua tadi. Permasalahan yang kedua tadi tidak jelas. Apakah tong sampah harus kita bagaimanakan? Kan bukan gitu ya. Penempatannya itu sangat mempengaruhi tulisan tersebut dikatakan sebuah wacana atau bukan. Itu yang kedua, teman-teman. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah wacana memiliki latar belakang sebelumnya. Jadi teman-teman, saya mengambil satu frasa di mana frasa tersebut saya yakin teman-teman udah pada tahu. Frasanya adalah bisa dilihat sendiri ya di gambar. Frasanya kids zaman now. Kenapa saya mengambil ini? Karena teman-teman, kata atau frasa ini bisa dijadikan atau bisa dikatakan sebuah wacana karena ada latar belakangnya. Apa latar belakangnya? Teman-teman, jadi awal mulanya muncul kids zaman now ini ketika orang-orang dewasa melihat keanehan-keanehan dari anak-anak yang masih di bawah umur. Melihat penyimpangan-penyimpangan dari anak-anak yang masih di bawah umur. Dalam artian, mereka itu suka berbicara menggunakan lebih dari satu bahasa dalam satu kalimat. Sehingga orang-orang dewasa yang melihat atau yang menyimak fenomena tersebut seolah-olah seperti menyinyir atau meledek dengan istilah kids zaman now. Jadi kids zaman now itu punya latar belakang ya teman-teman. Jadi latar belakangnya yang tadi yang saya ceritakan bahwa fenomena ini awalnya ketika orang-orang dewasa merasa keheranan dengan anak-anak yang masih di bawah umur selalu berbicara menggunakan satu bahasa lebih dalam sebuah kalimat, sehingga mereka diledek oleh orang dewasa dengan frasa kids zaman now. 3 kata tersebut atau satu frasa tersebut dikatakan sebuah wacana karena tadi ada latar belakangnya. Berbeda kalau misalnya gini teman-teman, kalau misalnya kids zaman now tidak memiliki latar belakang sejarah apa-apa sebelumnya. Jadi hanya celotehan biasa aja. Nah, berarti itu kondisi ketika kata atau frasa kids zaman now bukan sebuah wacana. Jadi gitu teman-teman. Jadi wacana itu tidak harus berisi teks yang panjang atau harus ada di buku. Kadang kita juga menemukan contoh-contoh wacana sederhana di kehidupan kita sehari-hari. Hanya mungkin kitanya saja yang memang belum sadar bahwa itu adalah wacana. Mudah-mudahan setelah teman-teman melihat video saya ini, setelah menyaksikan pemaparan dari saya ini, teman-teman bisa lebih jeli lagi menentukan mana yang wacana dan mana yang sebetulnya bukan wacana. Oke, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih kepada semuanya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.